Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, apa kabar? Semoga sahabat semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara sedikit tentang kemerdekaan belajar seperti yang telah dicanangkan oleh Bapak Menteri kita, Bapak Nadiem Makarim, dan juga dicanangkan oleh Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Menurut hemat saya, apa yang telah dicanangkan oleh Bapak Menteri kita itu merupakan hal yang bagus, hal yang sangat maju sekali dibanding kebijakan-kebijakan pendidikan sebelumnya. Karena memang hakikatnya manusia itu memiliki fitrah yang bebas untuk belajar menjadi apa saja. Hanya saja menurut saya perlu ada beberapa kebijakan-kebijakan yang mendukung secara fundamental, dalam artian ada kebijakan yang sangat strategis untuk meningkatkan kemerdekaan belajar ini. Yang pertama adalah bahwa selama kurikulum kita masih sentralisasi, masih diatur oleh pusat, maka kemungkinan untuk supaya kemerdekaan belajar itu tumbuh bagi siswa maka sangat sulit sekali. Kenapa demikian? Karena di lapangan siswa sejak pertama kali masuk, dia itu sebenarnya sudah ditentukan. Dia sebenarnya tidak ada pilihan. Yang ada hanyalah pilihan yang ditentukan oleh kurikulum yang ada. Sehingga bagaimana dia bisa merdeka dalam belajar, bagaimana dia bisa enjoy dalam belajar, bagaimana dia bisa mengeksplorasi kemampuan dirinya, potensi dirinya untuk bisa belajar secara mandiri, secara merdeka. Sedangkan kurikulumnya sudah ditentukan, materi pelajarannya sudah ditentukan, begitu juga dengan jurusan sudah ditentukan, sehingga anak SMA umpamanya dia hanya memiliki 3 kemungkinan, 3 jurusan, IPA, IPS, bahasa, tidak lebih dari itu. Padahal untuk bisa berkembang menjadi lebih baik lagi, mestinya harus dibuka banyak jurusan di tingkat SMA. Ada teknologi, dan berbagai macam jurusan sebagaimana dalam perguruan tinggi. Karena pada endingnya siswa itu akan masuk perguruan tinggi. Jadi mustahil siswa itu bisa masuk ke jenjang perguruan tinggi jika tidak disiapkan dari awal, dari SMA-nya. Jadi kalau menurut saya kemerdekaan belajar itu harus berangkat dari kurikulum, berangkat dari desentralisasi kurikulum, dan kurikulum itu harus disesuaikan dengan ending dari pembelajaran itu, yaitu masuk perguruan tinggi negeri. Jadi mulai dari SMA itu sudah harus dibuka beberapa jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat siswanya. Baru itu akan terjadi kemerdekaan belajar. Karena selama kita masih berpatok kepada sistem lama, artinya anak-anak hanya diberi 3 jurusan ya, di SMA umpamanya, atau di SMP tidak ada jurusan sama sekali, maka akan sulit anak itu akan merdeka menentukan belajarnya sendiri dan menentukan nasibnya sendiri, karena sudah ditentukan oleh kurikulum yang ada. Apalagi sekarang sentralisasi kurikulum ini di bawah sangat kuat. Seorang kepala sekolah umpamanya itu tidak bisa melakukan modifikasi atau melakukan pembaruan, inovasi-inovasi di bidang kurikulum. Itu semuanya sudah tersentralisasi, sehingga kita tidak bisa ada gerak sedikit pun bagi kepala sekolah untuk melakukan inovasi-inovasi yang menurutnya itu baik untuk siswa. Jadi sekarang saja dalam kenyataannya siswa SMA untuk masuk ke jenjang perguruan tinggi itu sangat sulit sekali, karena materi-materi yang disampaikan di SMA itu tidak link dengan apa yang disajikan di perguruan tinggi negeri. Jadi tidak masuk, sehingga siswa untuk masuk lulus UTBK misalnya, dia harus belajar lagi, dia harus les lagi, dia harus bimbel dan lain sebagainya. Jika standar maka tidak bisa masuk. Nah, jadi mungkin menurut hemat saya perlu ada perbaikan kurikulum. Yang pertama, kurikulumnya itu tidak sentralisasi, yaitu desentralisasi. Kepala sekolah diberi kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengatur kurikulumnya sesuai dengan wilayah, sesuai dengan tempat, sesuai dengan kondisi masyarakat, kondisi siswa.
sesuai dengan kemampuan sekolah dan begitu seterusnya. Kemudian juga di bidang materi pembelajaran di SMA misalnya itu mestinya selaras dengan materi yang diajarkan di perguruan tinggi negeri. Karena pada akhirnya endingnya anak-anak untuk belajar di SMA itu adalah masuk perguruan tinggi negeri. Sehingga jika tidak dibekali dengan materi-materi yang diajarkan atau bahkan yang diujikan di perguruan tinggi negeri, maka mustahil bagi siswa-siswa kita untuk bisa lolos ke perguruan tinggi negeri dengan benar, ya, dengan baik, dengan jujur. Sehingga yang terjadi sekarang bisa jadi dengan cara-cara yang tidak jujur. Saya kira itu mungkin sekedar masukan buat Pak Menteri. Mohon maaf kalau ini sangat kurang ajar atau kurang sopan, ya. Ini adalah suara dari hati saya selaku guru, selaku pendidik, dan juga untuk kemaslahatan kita bersama. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.